Ada beberapa teman pulang dari Jerman, dia dokter fisika. Dia bilang sama saya, Ustadz, boleh nggak saya berdiskusi dengan Anda untuk membicarakan tentang Isra Mi'raj Nabi dari tinjauan fisika? Sampai mati saya bilang, Anda mau sekolah sampai S7 pun tidak akan pernah bisa membahas. Karena apa? Isra Mi'rajnya Nabi tidak bisa dibahas dengan intelektual, hanya dibahas dengan kecerdasan spiritual. Tapi kalau Anda mau mengerti Isra Mi'raj, berguru sama saya akan ajak Anda untuk membuktikan kebenaran itu. Allah bersama Anda, lebih dekat daripada urat leher Anda. Itu jangan cuman isapan jempol, harus dibuktikan. Agama itu harus nyata, bukan hanya cerita. Baik ibu bapak, di hadapan ibu bapak ada air, betul? Orang Sunda bilangnya apa? Cai. Orang Jawa bilangnya banyu. Orang Padang bilangnya aye. Orang Inggris bilangnya water. Menyebutnya beda-beda, yang disebut sama. Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Setuju? Setuju? Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Setuju? Ayo, mau minum air memangnya nyebut air. Ambil tasbih, air, air, air. Jadi minum air. Tidak akan sukses meminum air dari sebutan air. Yang kedua, tidak akan sukses merasakan air dari tulisan AIR. Itu cuma tulisan. Kita pun tidak akan sukses merasakan Allah dari sebutan Allah. Dan kita tidak akan merasakan Allah dari tulisan alif lam lam ha. Eta sanes Allah, eta mah tulisan Allah. Allah ketika ditanya, ya Allah siapakah engkau? Allah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhudhuhu sinnatu wala naum. Allah di manakah engkau? Allah menjawab, aku meliputi timur dan barat. Kemanapun kau memalingkan wajahmu, di situ kau dapati aku. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Aku meliputi segala manusia. Kalau kita sudah membuktikan bahwa Allah meliputi segala manusia, meliputi saya, meliputi ibu dan bapak sekalian, bisakah kita menyakiti orang lain? Bisakah kita merendahkan orang lain? Bisakah kita membunuh orang lain? Bisakah kita menghinakan orang lain? Yang lebih menyedihkan, banyak orang menyakiti orang lain atas nama Allah, atas nama Tuhan. Tuhan mana yang sedang dia panggil? Subhanallah. Bahkan kita sering menghina Allah. Cenah Allah mah bakal masihan nanaon ka urang lamun urang nyembah Allah. Allah teu moal masihan nanaon ka urang lamun urang teu nyembah Allah. Padahal yang punya sifat seperti itu kan kita. Betul nggak? Kalau orang baik sama kita, kita baik sama dia. Kalau dia tidak baik sama kita, kita tidak baik sama dia. Sifat siapa, Bu? Kan sifat manusia. Allah disifati sifat manusia. Apa itu bukan penghinaan pada Allah? Allah Maha Rahman Maha Rahim. Badai nyembah, badai teu nyembah ge Allah masihan bae ka urang. Laras Ibu, da sifat ulas asih. Makanya kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik kepadamu. Tos tiasa nyaah kanu ngewa. Tos tiasa teu acan can salat. Tos tiasa nyaah kanu mitnah ka urang. Can salat. Can salat. Makanya banyak murid-murid saya berat ngaji sama bapak. Kenapa? Bagaimana Pak saya harus bisa mencintai orang yang memfitnah pada saya? Latih dirimu. Harus punya sifat ulas asih. Kalau kita nyaah kanu nyaah ka urang, itu mah biasa. Laras Ibu? Subhanallah. Ada orang yang memfitnah kita karena pintar, dia punya ilmunya. Ya Allah, aku yakin dia memfitnahku karena sedang dipakai oleh engkau untuk membuat aku tambah sabar, aku tambah besar, tenang, dia damai. Tapi orang yang tidak punya ilmunya pasti akan mencari upaya untuk memfitnah orang lain, kebalikannya. Begitu nggak kita? Kalau masih seperti itu, belum sholat. Kan Nabi Muhammad mah tiap uih subuh, satos nana tepan subuh, diciduhan ke orang Yahudi. Apaan orang Yahudi nate malah justru disuapin oleh Nabi dengan kasih sayang yang luar biasa.
Sudah banyak cerita itu diceritakan di banyak pelatihan, dan saya tidak mau cerita itu. Tetapi itulah Nabi. Nyaah kanu ngewa. Itu akhlak. Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, itu mah biasa. Kalau kita bisa baik sama orang yang tidak baik sama kita, itu yang luar biasa. Itu buahnya sholat. Ayo, kenapa sholat kita tidak membuahkan itu? Harus direvolusi. Kalau saya ngomong seperti ini, berarti saya bisa membuktikan. Karena orang beriman tidak boleh berbicara sesuatu yang dia tidak bisa membuktikannya.